Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'du fa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bertemu dalam rutinan Sabtu sore, dan kali ini kita akan bahas fikih tentang kurban. Besok atau lusa insyaallah, kalau di Arab besok ya Idul Adha, kalau di kita insyaallah hari Senin tanggal 17 kita akan masuk Idul Adha, hari raya kurban. Kurban itu bahasa Arab ya. Kurban qarraba, asalnya qarraba yuqarribu qurbanan. Qarraba, mendekatkan diri. Yuqarribu, akan mendekatkan diri. Qurbanan, pendekatan diri. Kurban itu kalau sudah ke Indonesia sedikit berubah menjadi korban. Ya. Jadi ada sedikit perubahan dari U menjadi O. Itu sudah menjadi lumrah memang. Kalau bahasa Arab dibilang solih, ke Indonesia menjadi soleh. Ya, sedikit berubah. Solih menjadi soleh. Sulaiman menjadi Sulaiman. Sulaiman, bahkan disingkat menjadi Eman. Ya. Abdurrahman menjadi Oman. Ya, disingkat. Abdurrahim menjadi Ohim. Rahmat menjadi Omat. Mamat, ya, Imat dan sebagainya. Kurban itu bahasa Arab. Ya, kurban. Ibu tahu sejak kapan ada perintah kurban? Sejak zaman Nabi Ibrahim. Sebenarnya sebelum Nabi Ibrahim juga sudah ada kurban. Siapa yang tahu? Kepada putra Nabi Adam. Jadi perintah kurban pertama Allah berikan kepada putra Nabi Adam. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27, 28, 29, 30 itu diceritakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bimasiti yadi ilaika liaqtulam inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Fatawat lahu nafsuhu faqatalahu qatla akhihi fasbaha minal khasirin. Fab'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi
fa uwari sa'at akhi fa asbaha minan nadimin. Surah Al-Maidah mulai ayat 27. Jadi ceritanya, kata Allah, ceritakan olehmu Muhammad kepada mereka, kepada manusia, tentang berita dua anak Adam. Belakangan ternyata namanya Qabil dan Habil. Menurut para ulama namanya Qabil dan Habil. Itu qarraba, kedua-duanya berkurban. Kurbanan dengan masing-masing satu kurban. Fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah hanya menerima salah satu kurban dari keduanya. Fatuqbila min ahadihima, diterimalah kurban dari salah satu di antara mereka, walam yutaqabbal minal akhar, tapi tidak diterima dari yang lain. Ternyata yang diterima itu dari kurbannya Habil. Adiknya ya, Habil itu adiknya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima dari Qabil. Nah, maka Qabil yang tidak diterima kurbannya itu berkatalah kepada Habil, la'aqtulanna, pasti akan aku bunuh engkau. Gitu. Jadi karena dia tidak diterima kurbannya oleh Allah, merasa iri kepada Habil, maka akhirnya dia berniat untuk membunuh Habil. La'aqtulanna. Terus innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu kata Habil, kan yang diterima oleh Allah itu kurban dari orang-orang yang takwa. Hanya orang takwa yang diterima kurbannya. Itu kata Habil. Jadi tidak memenuhi syarat Qabil ya. Menurut cerita, di antara penyebab tidak diterimanya Qabil itu kurbannya, karena dia mengorbankan yang tidak layak. Jadi kalau kita beli hewan domba, kan yang baik itu dombanya yang besar, yang gemuk, mulus. Ini domba loh, ngomong domba saya ya, gemuk, mulus. Gemuk, mulus, besar. Ya, itu kalau kurban harus begitu. Kalau kurban harus begitu. Jadi mulus, tidak ada cacatnya, kemudian tidak kurus, artinya kan dagingnya berisi. Ya. Tetapi Qabil kurbannya itu milih yang paling petot. Bahasa Sundanya petot ya. Dipilih yang paling jelek kurbannya. Gitu. Nah, kita pun artinya harus memilih kurban itu yang baik. Ya, kalau kita membeli domba sendiri misalnya, pilihlah yang mulus, yang tidak cacat, yang gemuk, ya, tentu saja sesuai dengan kemampuan kita, ya, keuangannya. Nah, di antara penyebabnya adalah Qabil itu kurbannya tidak sesuai dengan kriteria. Milih yang paling petot. Nah, kemudian karena ada dendam lain dari Qabil kepada Habil. Katanya waktu zaman Adam, beliau itu punya putra selalu kembar, laki dan perempuan. Ya. Qabil punya kembaran perempuan, Habil juga punya kembaran perempuan. Nah, nikahnya disilang. Adiknya ke kakaknya, kakaknya ke adiknya. Kembaran Qabil ini nikah dengan Habil, tapi Qabil tidak rela. Dia inginnya nikah dengan kembarannya. Tetapi karena ketentuan Allah, maka Nabi Adam menikahkan putranya itu secara silang. Karena waktu itu belum ada orang lain, makanya peraturannya begitu, disilang. Ayeuna mah teu meunang disilang begitu, karena banyak orangnya, sudah banyak. Waktu itu mah belum ada orang lain, karena baru satu keluarga Nabi Adam saja.
Bahkan Siti Hawa ketika melahirkan pun tidak ada yang menolong, bidan tidak ada, belum ada bidannya. Oh, baru ada beliau sendiri ya. Nah kemudian karena dendam itu, lalu yang keduanya juga kurbannya tidak diterima, maka Qabil itu memuncaklah amarahnya, ya, memuncaklah. Fatamat lahu nafsuhu, maka tergodalah nafsu Qabil itu untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka dia membunuh saudaranya. Jadi kalau sekarang ada orang yang membunuh saudaranya, itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu itu. Terus dicontohanku Qabil. Nah itu tega-teganya ya. Nah dibunuhlah itu. Lalu setelah dibunuh, dia bingung. Dikumahakeun dia mayat saudaranya. Dipapanggul we terus. Kemana ini nih? Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liwariyahu kaifa yuwari sawata akhi. Maka Allah mengutus burung gagak yang saling membunuh, ya. Kemudian matilah satu ekor gagak itu, dibunuh oleh temannya. Lalu yang hidup itu ngorek-ngorek tanah, menggali tanah, lalu dikuburkanlah burung yang mati itu. Ditingalikeun ku si Qabil teh. Qala ya wailata a'jaztu an akuna hadzal ghurabi fa uwarisa wa akhi. Oh, apakah aku tidak mampu berbuat seperti itu, seperti gagak? Maka dilepaskanlah itu, disimpanlah mayat saudaranya, lalu dia menggali tanah untuk menguburkan saudaranya. Maka sejak saat itulah orang meninggal itu harus dikuburkan. Kalau ada yang mayatnya dibakar, nggak tahu ngikutin siapa itu. Ya, nggak tahu ngikutin siapa itu yang dibakar. Kan awalnya dulu dikubur. Qabil mengubur Habil. Kalau dibakar nggak tahu siapa yang menyuruhnya, lalu ngikutin siapa itu dibakar. Kenapa nggak sekalian pakai kecap dan saus saja? Kan kasihan ya. Kalau kita mau ngeri ya, kalau kita dibakar. Ada lagi yang dikremasi di Cikadut sana, dikremasi, masukkan ke dalam oven yang besar, langsung dibakar, peletok, hancurlah menjadi abu. Ya Allah, di dunia kini nggak segitunya. Jadi tidak ada contoh yang begitu itu. Yang ada contoh itu Allah memperlihatkan cara menggali kubur untuk menguburkan orang yang meninggal. Sampai sekarang ya begitu harusnya. Tidak ada contoh orang dibakar, apalagi di oven. Kalau menjelang Idul Fitri sih mungkin banyak yang oven ya. Ya, kue lebaran. Ya, banyak. Ini orang ya. Nah, itu hal pertama, perintah untuk kurban. Yang kedua, Allah perintahkan lagi kepada Nabi Ibrahim. Di dalam surat As-Saffat, surat 37, kita mulai ayat 99 aja deh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadha lahal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Salamun ala Ibrahim inna kadzalika najzil muhsinin. Surah As-Saffat ayat 99. Ibrahim mengatakan, saya akan menghadap Allah, akan berhijrah menuju Allah, karena dia nanti akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Berilah aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dia
dengan lahirnya seorang anak yang penyantun, yang penyabar. Namanya Ismail. Jadi ceritanya, Ibrahim itu ketika masih bujangan, dia berdakwah sampai menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Kemudian rajanya, yaitu Raja Namrud, waktu itu tidak rela patungnya dihancurkan, lalu Ibrahim pun dibakar. Tapi Allah menyelamatkannya. Surat Al-Anbiya ayat 69, Qulna iya narukuni bardahu salaman ala Ibrahim. Kami berfirman kepada api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim tidak mempan dibakar. Padahal Ibrahim tidak ngulik ilmu apa-apa, ya. Tapi Allah selamatkan. Nah, setelah beliau berumah tangga, maka beliau menikah dengan Sarah, Siti Sarah, ya. Siti Sarah beberapa tahun beliau tidak memiliki anak. Sudah ada berbagai macam dicoba alternatif, ya, ke Banjaran, ke mana, udah dicobalah, udah ke Subang, kemana-mana, udah alternatif, udah mencoba berbagai ramuan, sudah. Kemudian ada yang memberi obat, ya segala macam sudah dicoba, belum juga dikasih. Lalu Ibrahim pun berkata kepada istrinya Sarah, istriku, kita sudah bertahun-tahun belum diberi putra. Maka jika engkau mengizinkan, aku ingin menikahi Hajar. Hajar itu asistennya, asisten Nabi Ibrahim. Hajar, ART, ya, ART. Dan bagaimana reaksi Sarah, Ibu? Reaksi Sarah ketika itu gimana? Menurut Ibu gimana? Mengizinkan nggak? Ketika Ibrahim mengatakan, jika engkau mengizinkan, aku ingin menikahi Hajar, bagaimana reaksi Sarah? Mengizinkan nggak? Mengizinkan. Nah, gitu Bu, caranya. Izinkan kalau suami ingin menikah lagi, itu sama dengan Ibu Siti Sarah. Itu siap Bu? Tidak. Oh iya, cerita, kan cerita nyata ini mah, bukan dongeng, cerita nyata ini tuh. Nabi, tapi Nabi itu mah ya. Ayah deui alasanana teh. Itu bukan Nabi. Suami saya mah bukan Nabi kan. Jadi nggak usah diizinkan. Saya diizinkan oleh istri saya dengan syarat nenek-nenek yang kaya. Iya, istri saya sudah mengizinkan nenek-nenek yang kaya. Jadi nggak semawat langsung menang warisan. Gitu. Orang itu nenek-nenek panjang umur, syukur deh. Atau dari nenek-nenek masih kurang kita tuh kesegair atau karena nenek-nenek. Oh alaunana tuh, nah jika tuh nenek-nenek. Oh gegeleunana. Ayah gegeleunana tulang meureun. Nya lamun kieu mah lamun tuang daging pan kudu dagingan ulah tulang bungkul ibu gitu. Siti Sarah mengizinkan menikahi Hajar. Tetapi kata Siti Sarah, syaratnya jangan di sini tinggalnya. Gitu. Da meureun katingali unggal poe meureunnya. Lamun sarumah mah meureun pasti kiliran di kamar eta we terus meureunna. Gitu. Da biasana lamun lalaki nyandung sok dinongora we terus. Nya. Ini satuju juga. Maka kata Siti Sarah, tapi jangan di sini tinggalnya. Maka pindahlah Ibrahim dengan Hajar ke Mekah. Asalnya di Palestina, di kota Hebron.
ya, di Palestina. Jadi Siti Sarah tinggalnya di Palestina, di kota Hebron. Ibrahim ajak Siti Hajar ke Mekah, yang sekarang ada Ka'bahnya itu. Ya. Dulu mah belum berbentuk bangunan Ka'bahnya. Tinggallah Hajar di sana. Maka Ibrahim pun pulang pergi antara Palestina dengan Mekah. Terus pulang pergi. Jaraknya itu Mekah ke Palestina itu lebih dari 1000 kilo ya. Dan waktu itu belum ada bus kota, belum. Baru ada bus ontak waktu itu. Bayangkan perjalanannya sangat jauh. Menkilir telilo gitu ya. Nah, begitu nikah dengan Hajar, maka Hajar pun hamil. Jadi kita resep nate buta. Kalau kita sudah lama tidak punya anak, maka izinkan suami menikah lagi, insya Allah punya anak. Itu ya Bu ya? Itu bukan rumusnya. Oh bukan begitu. Ya udah terserah Ibu aja. Ya. Ini mah cerita kan ya, cerita. Maka Hajar pun mengandung dengan tentu saja yang namanya wanita hamil susah payah. Wahnan ala wahni. Sudah mah jauh dari suami, Ibrahim lagi ke Hebron ya, ke Palestina. Sedang ke istri tuanya, Siti Hajar pun mulai kerasa mules. Pembukaannya sudah 1, 2, 3, 4 terus beredel. Pembukaan sabaraha gitu ya. Karena waktu itu tidak ada bidan. Sampai akhirnya Hajar pun melahirkan sendiri dengan jerih payah. Lahirlah Ismail. Tentu saja lahir tanpa pertolongan bidan, langsung oleh Allah. Lahirlah Ismail sambil menangis. Lalu Hajar pun dengan susah payah ingin menyusui anaknya, tetapi kering air susunya, maka beliau pun mencari minuman, mencari air, dan di situ tidak ada mata air. Maka Hajar pun pergi ke Bukit Sofa, berjalan sampai ke Bukit Marwah, jaraknya kurang lebih 400 meter, mencari mata air. Dari Marwah kembali lagi ke Sofa, belum juga menemukan. Terus saja begitu. Dalam keadaan habis melahirkan, bisa dibayangkan betapa sulitnya. Ibu Hajar ini berjuang, belum lagi merasakan sakit habis melahirkan, mencari-cari air terus. Sampai 7 kali, sampailah di Bukit Marwah, pingsanlah. Setelah itu, begitu terbangun, kemudian dilihat bayinya menangis, dan di dekat kaki bayi itu terpancarlah air. Zam-zam, zam-zam, sekarang disebutlah airnya zam-zam. Dan sampai sekarang terus mengalir. Sejak saat itulah Allah pancarkan air itu tidak pernah berhenti, yang sampai saat sudah digunakan oleh jutaan jamaah haji, tidak pernah habis. Bahkan ketika jamaah haji pulang ke tanah air, mereka pun membawa ke tanah air. Ibu pernah merasakan air zam-zam kan? Pernah, oleh-oleh dari saudara kita yang ibadah haji ya, walaupun sudah dioplos. Sudah dioplos, kalau sudah di sini mah tuh masa tidak dioplos, kan cuma 5 liter jatahnya atau kompan. Masukkan karena drum. Cairan we, ya, cair biasa. Aduh, baru dibagikan ke tamu. Tapi nggak apa-apa deh, itu mah oplosan juga ada air. Ya. Jangan protes, ibu ini oplosan, ya nggak usah biar. Nah, yang no asli mah orang kudu kaditu, Bu. Ya, kalau ingin yang asli zam-zam harus ke tanah suci, ya, dengan cara umroh atau ibadah haji. Amin. Memancarlah air sampai akhirnya Hajar pun sangat gembira. Beliau minum, mandi, kemudian menyusui anak. Dan orang-orang yang lewat ke sana, para saudagar, para pedagang yang lewat minta air.
Tentu saja mereka pun karena berbahagia mendapatkan air di tengah padang pasir, mereka pun memberi makanan kepada Hajar. Itulah cara Allah memberi rezeki. Ya, padahal di situ jauh dari kampung, di tengah padang pasir. Datanglah para pedagang membawa makanan, dia diberi air lalu dia memberi makanan. Allah saja. Dirawatlah Ismail itu sampai dia menjadi anak-anak, menjadi balita. Ya seperti biasa Ibrahim pun menengok. Ya. Sampai pada suatu hari Ibrahim begitu menyayangi, tentu saja sangat menyayangi Ibrahim kepada Ismail. Sudah lama menantikan anak, dari istrinya yang pertama tidak ada, sekarang dari istri yang kedua punya anak, tentu saja sangat gembira, sangat berbahagia. Tetapi langsung diuji oleh Allah. Kalau kamu mencintai sesuatu, tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Jadi Allah harus jadikan cinta yang paling tinggi bagi seorang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu kecintaannya itu paling dahsyatnya kepada Allah saja. Jadi Ibrahim diingatkan karena dia sangat mencintai anaknya. Hei Ibrahim, jangan mengalahkan cintamu kepada Allah. Karena Ibrahim sangat mencintai anaknya, maka turunlah perintah untuk dikurbankan. Bayangkan ibu punya anak sudah dinantikan sejak lama, sangat disayangi, disuruh disembelih. Ya Allah, itu ujian sangat besar. Orang mah jika nanti nganggap nanti, ini mah bukan dari Allah, ini perintahnya, pasti bukan dari Allah, pasti begitu. Oh, jangankan anak satu-satunya, kita punya anak banyak, saya 5 anak disuruh korbankan satu. Aduh, ya Allah, mana tega. Ini anak satu-satunya oleh Allah disuruh dikorbankan. Beberapa kali dia diperintahkan lewat mimpi, terus saja meminta lagi kepada Allah, ya Allah tunjukkan apakah ini memang perintahmu. Beberapa kali bermimpi, ya ini perintah Allah. Maka Ibrahim pun bertanya kepada putranya itu. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sudah mulai beranjak besar, mampu diajak bekerja bersama Ibrahim, ya kira-kira umurnya SD mungkin ya 7 sampai 13 tahunan begitu. Ibrahim pun berkata, anakku, aku bermimpi bahwa aku ini harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, hai anakku? Dan anehnya itu anak, karena anaknya anak yang solih, dididik dengan solih juga. Jawabannya apa? Ya abatib al-matumar. Wahai bapakku, laksanakan itu. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, ya Allah. Kata anak itunya, ayah anak itu kenanya. Zaman ayah nama ayah ibu mah. Ketika ayahnya disuruh menyembelihnya, dia pasrah. Udah laksanakan saja ayah. Engkau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Masya Allah. Ibrahim pun terharu. Kepasrahan seorang anak, ya, kepada Allah dan kepada orang tuanya. Ya sudah kalau begitu, mari kita berangkat. Maka berangkatlah Ibrahim dan Ismail ke Jabal Kurban. Di Mekah itu ada Jabal Kurban. Sekarang katanya sudah dijadikan bangunan ya, jadi hotel, jadi penginapan ya bisa. Dulunya itu Jabal Kurban, gunung tempat Ibrahim menyembelih putra. Dibawalah ke Jabal Kurban. Sampai akhirnya falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka keduanya sudah pasrah kepada Tuhan Allah. Ibrahim sudah membaringkan putranya itu di atas pelipisnya, dibaringkan seperti kita mau menyembelih domba. Dibaringkan pelipis Ismail, dengan memegang pisau Ibrahim sudah siap menyembelih putranya. Ya Allah, aku berkorban untukmu. Begitu sudah mau dibeginikan, langsung Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya.
Inna kadzalika nazil muhsinin. Ibrahim, engkau sudah melaksanakan mimpimu. Kau sudah melaksanakan perintah dalam mimpimu untuk mengorbankan putramu. Sudah, sekarang bangunlah. Maka Ibrahim pun membangun putranya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Dengan domba yang sangat besar, tiba-tiba datang mengganti Ismail. Ismail pun akhirnya memegang domba itu dan menyembelihnya bersama ayahnya. Akhirnya yang disembelih itu seekor domba. Untung dijadikan domba anu dikorbankan anak. Kalau waktu itu Ismail yang dikorbankan, kurang mau boga budak meureun. Beak budak hiji dipencit, datang renu kedua dipencit. Begitulah Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang berat. Allah tidak akan memberatkan hambanya. Allah akan memberikan beban kewajiban itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Nah, sekarang kita disuruh untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim hanifa. Ikuti ajaran Ibrahim. Di antaranya adalah menyembelih kurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Maka salatlah menghadap Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakitimu akan binasa. Nah, itu perintahnya. Kita supaya berkurban. Sekarang saya tanya, apakah perintah kurban ini perintah yang berat atau tidak? Menurut ibu-ibu, berat atau tidak? Menurut ibu berat enggak? Kita diperintahkan kurbanin. Tidak? Berat enggak? Siapa yang harus berkurban? Orang yang mampu. Ya. Sebatas apa mampunya coba kita lihat ya. Kurban itu diperintahkan setahun sekali. Ya kan? Tidak setiap bulan kan? Setahun sekali. Oke, kita hitung. Jika ada orang yang merasa bahwa kurban adalah perintah yang berat, yuk kita hitung. Mana yang lebih berat coba? Apakah kurban atau merokok? Kita lihat coba. Kita hitung ya. Kurban itu setahun sekali, Ibu. Setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Jika kita butuh uang untuk membeli seekor kambing 3.600.000, maka satu bulan kita cukup mengumpulkan 300.000. Coba hitung. 300.000 per bulan, maka setahun akan menjadi 3.600.000. Cicilan apa sih yang 300.000 yang sering kita cicilkan? Motor lebih. Motor itu lebih besar dari 300.000 Bu cicilannya. Tapi kita bisa tuh 700, 800, bahkan NMAX mah sejutaan lebih tuh. Betul gak? 1 juta per bulan untuk NMAX. Untuk kurban 300.000 per bulan. Ayo, gede mana? Jadi kurban bukan perintah yang berat. Jika dihitung per hari 30 hari sebulan itu berarti satu hari kita cukup mengumpulkan berapa? 10.000 rupiah. Ayo hitung. 10.000 rupiah per hari. Kalau sebulan menjadi 300.000, setahun menjadi 3.600.000. Bisa kurban? Hanya dengan uang 10.000 per hari. Yuk, kalau masih mengatakan saya belum mampu kurban, hati-hati itu. Perhitungannya seperti itu, Ibu. Sekarang kita bandingkan dengan rokok. Jika ada laki-laki yang merokok satu bungkus sehari, misalnya satu bunggus 20.000, sebulan 600.000, setahun 7.200.000. Gede mana rokok sama kurban? Jadi kalau sanggup
mengeluarkan untuk rokok 1 bungkus sehari, kenapa tidak sanggup mengumpulkan untuk kurban setiap hari 10.000? Apakah itu berat? Ibrahim mengorbankan anaknya loh. Kita hanya mengumpulkan 10.000 sehari, setahun 3.600.000, masih juga mengatakan saya belum mampu kurban tahun ini. Hari mobil boga, ya Allah, motor 2, mobil boga, cicilan 1 juta. Malulah kepada Allah. Di sini baru ada 9 ekor sapi, kali 7 berarti 63 keluarga. 63 keluarga. Padahal keluarga di sini ada berapa ratus sih? Dombanya baru ada 12. Berarti 75 kepala keluarga yang baru kurban di sini. Nggak tahu kalau di tempat lain mungkin ya. Tapi secara persentase sangat jauh. 75 keluarga baru kurban di sini. Sementara penghuni di sini muslimnya mungkin ratusan kepala keluarga. Bagaimana ini? Masih menganggap berat kurban teh? Masih menganggap berat. Kalau begitu, jika tahun ini toh kita belum mampu kurban, bertekadlah untuk tahun depan. Saya harus kurban tahun depan. Baik dengan menyimpan 10.000 per hari atau 300.000 per bulan. Gampang kan? Jadi nanti kalau sudah seperti itu, kita akan kesulitan membagikan daging kurban. Karena semuanya kurban, maka dibagikanlah kepada orang-orang yang ada di luar lingkungan kita. Karena di sini sudah kurban semuanya. Itu cerminan orang-orang yang beriman. Bukan sebaliknya. Orang-orang beriman kok kemana-mana ngalut mencari daging kurban. Bukan, tapi membagikan daging kurban. Bukan mencari daging kurban. Bukan meminta daging kurban. Karena memberi itu jauh lebih mulia daripada yang diberi. Jadi kurban itu bukan perintah yang berat. Bukan untuk orang kaya kurban, bukan. Maka adalah sa'atun, kata Nabi, siapa yang memiliki keluasan rezeki. Jadi setahun bisa mengumpulkan uang untuk 1 ekor domba. Gitu aja. Kriterianya orang yang mampu mengumpulkan uang setahun 1 ekor domba, itu sudah bisa kurban. Tidak perlu kaya, tidak perlu punya harta sawah di mana-mana, tidak. Kita hanya butuh uang untuk 1 ekor kambing, domba atau sapi selama setahun. Dan setahun itu 360 hari atau 12 bulan. Kalau setiap bulan memang repot kita menyediakan uang 3.600.000. Tapi kalau setahun Masya Allah bisa. Yuk. Kalau tidak mampu tahun ini, tahun depan niatkan saya harus kurban. Mau disimpan di tetangga, mau disimpan di nakenceleng, mau disimpan di bank. Yang penting saya harus terkumpul uang untuk 1 ekor domba. Begitu harusnya. Kalau kita mau melaksanakan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Jadi sholat saja tidak cukup, kata Allah, harus kurban. Jadi orang yang getol sholatnya tidak kurban, belum sempurna. Apalagi yang kurban tapi tidak sholat. Sebab kayak tadi ya, ketika cerita Qabil dan Habil, ayatnya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima kurban dari orang yang benar-benar takwa. Di antaranya yang tadi kriterianya terpenuhi, tapi juga dia menegakkan sholat. Ai korban tapi dia sholat, insya Allah mau diterima. Sebab dia termasuk orang takwa. Allah hanya akan menerima kurban dari orang-orang yang takwa. Nah sekarang bagaimana tata caranya kurban? Ketika zaman Nabi, beliau kurban dan disembelih langsung oleh beliau sendiri. Jadi sunnahnya dianjurkan yang kurban itu langsung menyembelih langsung oleh tangannya sendiri. Ya, kalau saya misalnya kurban 1 ekor domba, ya sembelih oleh saya sendiri. Gitu ya. Ini kurban dari Ade Dharma Wijaya
dan keluarga. Bismillah ya Allah. Udah begitu. Kalau sapi juga sama. Saya nanti insya Allah tergabung di sapi 9. Insya Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan pembagian dagingnya? Apakah boleh yang kurban itu memakan? Boleh. Bukan harus, tapi boleh. Boleh memakan sebagian. Ya, sebagian saja. Ada yang mengatakan sepertiganya, ada yang mengatakan seperempatnya. Jangan sampai ongkoh mau kurban, mau menyembelih kambing untuk dibagikan, tapi permintaannya banyak ke panitia teh. Ya, Bapak panitia punten abdi panguncitkeun dia kurban saat domba hiji ye. Abdi mah nyuhunkeun etana we, naonna? Ping-ping hareup 2, ping-ping tukang 2. Atuh beha. Keur dibagikeun mana? Jadi eta mah nitip manguncitkeun unggul gitu. Ping-ping hareup 2, ping-ping tukang 2, atang dibagikeun naon? Boleh mengambil salah satu saja, satu paha misalnya udah aja. Yang lainnya bagikan. Itu namanya memberi kan. Jadi jangan lebih banyak untuk kitanya. Kita boleh mengambil. Dan jika kita tidak butuh ya nggak usah ngambil, ya udah nggak apa-apa, silakan. Gitu. Misalnya ibu punya putra di pesantren nih, putranya kurban di pesantren, nah kita transferkan untuk 1 ekor kambing. Ya sudah, nggak usah diambil lagi, itu jauh-jauh dari misalnya dari Tasik, dari Cianjur gitu ya, anaknya pesantren kurban. Mama ini bagian mama nih 3 kilo. Ya udah di situ aja buat di situ gitu. Gak usah diambil lah jauh-jauh. Ongkos lagi sabaraha ini. Daging 3 kilo misalnya 300.000. Bensin 300 sarua wakene. Nah, boleh memakan artinya tidak, bukan harus, tapi boleh memakan. Dan pembagiannya silakan. Untuk daging kurban mah tidak hanya untuk fakir miskin, siapa saja boleh memakan. Nu beunghar oge mangga gitu ya. Beda dengan zakat ya, zakat mah nu beunghar entong dibere nu beunghar. Daging kurban mah boleh. Tetangga, bahkan tetangga yang non muslim pun silakan kasih aja gitu, apa-apa. Ya. Boleh daging kurban. Nah. Kemudian ada larangan untuk menjual belikan daging kurban. Ya. Jadi daging kurban itu tidak boleh dijual belikan. Maksudnya oleh kurbannya, oleh yang kurbannya, ya. Misalnya kulitnya nih, kulit kambing atau kulit sapi. Kalau langsung dijual oleh yang kurban tidak boleh. Kan sudah menyerahkan yang kurban itu sudah menyerahkan semuanya, ya. Kulitnya mau diapakan? Ya udah saya kasihkan aja kepada orang yang membutuhkan, gitu ya. Misalnya sapi, saya kasihkan buat 5 orang, udah. Kamu ini sapi 5 orang ya. Nah, yang 5 orang ini dia sudah menjadi miliknya. Mau dijual juga boleh kalau sama dia. Nah, mau direcah boleh sama dia. Asal yang tidak boleh menjual itu yang kurbannya. Tidak boleh. Kemudian dianjurkan bagi yang kurban yang sudah berniat, saya sudah punya niat mau kurban nih 10 hari dari tanggal 1 Zulhijjah, saya sudah mau cari kambing buat kurban. Nah, dianjurkan tidak memotong rambut dan kuku. Ya, jangan memotong rambut atau kuku dan bulu-bulu yang lain, tentu saja jangan. Jadi rambut biarkan saja. Saya juga sebenarnya sudah mau dicukur ini, tapi kan belum Idul Adha ya nanti. Insya Allah tanggal 18-nya dicukurnya hari tasyrik. Nah, jadi dianjurkan bagi yang sudah berniat kurban, dianjurkan untuk tidak memotong rambut atau kuku atau bulu-bulu yang lain. Ya. Nah, kapan itu disembelih hewan kurban itu? Setelah sholat Idul Adha. Mulai beres sholat Idul Adha sampai 3 hari ke depan lagi. Hari tasyrik namanya. Kalau sekarang berarti tanggal 17-nya Idul Adha ditambah dengan tanggal 18, 19, 20. Sampai waktu asar sebelum maghrib. Sebab maghribnya itu sudah masuk ke tanggal 21. Ya. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah sampai waktu sebelum maghrib itu masih boleh menyembelih kurban. Ya, jadi misalnya tanggal 10 Zulhijjah kita masih belum cukup uangnya, mungkin besoknya tanggal 11-nya, gitu. Atau tanggal 12-nya.
atau tanggal 13-nya gitu. Masih ada waktu 4 hari. Gitu ya. Luas. Waktunya luas. Jadi lamun masih kena aya alasan, mau kurban aduh, waktunya juga sudah banyak. Allah diberikannya leluasa waktunya. Rezekinya sudah dikasih sama Allah, gitu ya. Keluasan rezeki itu ya. Makanya laksanakan kurban. Hari pertama Zulhijjah, 10 Zulhijjah, hari keduanya 11, 12 dan 13 Zulhijjah, namanya hari tasyrik. Nah, sebelumnya kita dianjurkan untuk melaksanakan saum sunnah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah namanya. Dan kalau di Arab, hari ini Arafahnya. Hari ini hari Arafah. Sekarang sedang wukuf. Ya, jamaah haji sedang wukuf, dan di sana sekarang waktunya zuhur. Sedang zuhur, sudah memulai hitungan wukuf di Arafah. Nah, di kita di sini masih tanggal 8. Nah, tanggal 9 Zulhijjah berarti besok. Maka besok dianjurkan untuk saum sunnah. Nah, di dalam aturan Kangjeng Nabi, kita dianjurkan kalau saum hari Jumat saja, Sabtu saja, atau Ahad saja, dianjurkan untuk ditambah, baik sesudahnya atau sebelumnya. Jadi kita jangan saum Sabtu unggul gitu, tambah lagi sebelumnya Jumat atau Ahad. Nah, besok itu kan hari Ahad, ya, hari Arafah. Sebaiknya ditambah dengan hari ini dulu saumnya. Ya, yang saum hari ini alhamdulillah ya. Jadi sekarang saum, besok saum, jadi 2 hari gitu. Saum aja. Apa-apa saum. Kan dianjurkan sebelumnya. Ayat sauma. Ya sudah terlanjur ya. Karena hari Seninnya kan tidak boleh saum. Ya. Jadi kalau sekarang tidak saum ya harus ya besoknya. Jadi hari Arafahnya. Hari-hari biasa pun begitu, Ibu. Ibu tidak boleh saum tiap hari Sabtu unggul. Enggak boleh. Sabtu unggul. Ahadnya tidak, Jumatnya tidak. Pokoknya saya mah pengen Sabtu aja. Enggak boleh itu. Jadi tambah Jumatnya atau Ahadnya gitu. Jangan menyerupai orang non-muslim. Kan non-muslim ada yang saumnya tiap hari Sabtu ada. Dan setiap hari Ahad juga ada. Nah, kita muslim harus beda. Ditambah sebelumnya atau sesudahnya gitu. Ya. Baik Jumatnya atau Sabtu. Jadi ada aturan seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya sebelum Ramadan juga ada anjuran 1 hari sebelum Ramadan dianjurkan tidak saum, untuk membedakan saum sunnah dengan saum wajib Ramadan. Gitu. Kecuali kalau saum yang memang sudah rutin. Tanggal 1 Ramadannya Jumat, hari Kemisnya biasa puasa, ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau misalnya hari Rabu, Kemisnya 1 Ramadan, maka Rabunya dianjurkan untuk tidak saum. Nah, itu masalah kurban Ibu ya. Jadi kurban setelah kita bagikan, kita boleh mengambil dan boleh menyimpan, Bu. Boleh disimpan di kulkas gitu ya, boleh disimpan. Boleh, karena daging itu kalau misalnya dimakan sehari langsung kan nggak bakalan habis ya. 1 kilo misalnya sendiri malah habis. Boleh diawetkan, disimpan di kulkas. Lalu sekarang bagaimana kalau daging itu yang sudah diolah lagi baru dibagikan? Ada ya yang sudah dikornet, ya, dikornet kemudian disalurkan ke luar Jawa, ya silakan saja. Apa-apa. Dan di Mekah pun, di Arab sekarang nih, besok Idul Adha kan, mereka baik yang jemaah haji yang menyembelih dam ataupun yang penduduk aslinya menyembelih kurban, terus dagingnya dibagikan ke luar negeri, ke negara-negara yang kurang mampu ya, Afrika terutama. Karena mereka di Arab sudah tidak aneh lagi dagingnya. Di Arab orang-orangnya kaya. Bahkan mereka mah di sini mah kambing guling, di sana mah unta guling. Udah bisa. Bayangkan unta guling Ibu. Kalau sapi itu untuk 7 orang, unta 10 orang. Bayangkan gedenya gimana itu unta. Tapi di sana suka dibikin unta guling, Bu. Waduh kok gitu. Bayangkan unta, Bu. Daging dina punduk nawe seberapa kilo toh. Nah, bagi mereka itu tidak asing makan daging itu. Hayam teh kesorangan hiji, Bu. Ayam yang diputar itu ayam tawak namanya.
Ya di sini ada tuh di ujung burung ada emados tuh ya. Hiji kesorangan ibu. Jadi bagi mereka daging sudah tidak aneh. Dan itu memang tradisi Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling dermawan kepada tamu. Nah, cerita yang tadi Bu, ketika Ismail sudah besar kan sudah disembelih. Maka setelah itu Ibrahim pun kembali ke Sarah. Akhirnya Sarah pun punya anak. Gitu istilah cek orang mah mancingnya cek orang mahnya. Mancing heula Ismail punya putra Ismail dari Hajar, dari Sarah juga ternyata punya anak. Kabarnya dari malaikat. Ada beberapa malaikat yang menyamar seperti manusia yang gagah gitu. Pakai batik, pakai kopiah. Malaikatnya ini. Malaikatnya datang ke sana, masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, mangkat salik. Begitu duduk, Ibrahim langsung menyuguhkan biijlin samin, gulai domba dengan nasi minyak samin, nasi kebuli pakai minyak samin, ya songkon. Jadi istilahnya orang mah geksor ibu. Jadi kalau ada tamu lah, hayo ditanya di mana anu badena anu subuhi langsung. Begitu kebiasaan Ibrahim. Begitu datang para tamu, malaikat itu banyak ya, silakan duduk. Istriku, ayo cepat masak. Langsung masak kebuli, ibu Sarahnya masak kebuli. Sudah pandai, sudah terbiasa ibu Sarah masak kebuli. Cuman di sini nggak ada contohnya aja nih sayangnya. Saya butuh contoh sebenarnya ini. Nggak ada contohnya ini kebulinya. Langsung mencit domba. Mencit domba langsung. Mang, bang mencitkan domba. Mencit langsung disuguhkan kebuli, di atasnya paha domba, bayangkan itu. Dengan minyak samin diasongkeun ke tamuna. Cek para malaikatnya punten abdi mah nuju saum. Cek para tamu teh. Abdi mah nuju saum. Aduh, punten atunya. Kumaha tuh bias. Sebenarnya kami teh Ibrahim, mohon maaf ya. Kami teh bukan orang. Kata dia teh. Kami teh malaikat. Hah? Gitu. Istrinya langsung kaget. Antum teh malaikat? Ya, kami diutus oleh Allah. Tugas kalian apa? Itu teh ngeleper, istrinya teh takut gitu ya. Istrinya Nabi Ibrahim teh takut sisar. Akhirnya diambil lagi, simpan lagi itu. Nasi kebulinya dengan kaki domba itu diambil lagi. Udah nanti aja kasihkan aja ke Masjid Al-Arab. Ya udah. Oh, tipe kaayunan. Tenepi dah jauh teuing atuh nanti itu di Hebron, di Palestina jauh. Kami diutus oleh Allah. Yang pertama, kami memberi kabar gembira kepada keluargamu Ibrahim bahwa Allah akan memberimu putra. Masya Allah, yang benar nih. Cius. Punya malaikat gitunya. Cius. Benar nih? Ya, benar. Tapi istriku kan sudah tua. Sudah tua istriku. Kata malaikat, kata istri beliau, kata istri Sarah, suamiku kan sudah tua, udah loyo. Tapi kan aku sering minum madu, katanya gitu ya. Sudah loyo. Madu odeng ya. Kata istrinya, para malaikat, bagaimana mungkin kami sudah tua dan suamiku juga sudah tua? Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Surat Az-Zariyat. Bagi Allah itu tidak susah, wahai ibu. Ya, begitulah Allah memerintahkan kepada kami supaya memberi kabar gembira. Karena dia huwal hakimul alim, bijaksana, maha mengetahui. Tenang saja, tunggu saja waktunya. Yang kedua, tujuan kami diutus oleh Allah akan ke negerinya Nabi Lut, ya, di Yordania kalau sekarang ya namanya Yordania. Buat apa? Buat menghancurkan mereka. Umat Nabi Lut itu maksiatnya sudah keterlaluan.
Mereka berzina dengan sesama jenis, bahkan Nabi Lut pun sudah tidak lagi sanggup untuk mengingatkan mereka. Bahkan istrinya pun terlibat. Istri beliau terlibat dalam kegiatan maksiat. Maka kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Lalu kata Nabi Ibrahim, kan di sana ada saudara saya, Nabi Lut. Ya, kami tahu di sana ada saudara kamu, Nabi Lut. Akan kami selamatkan dia dan orang-orang yang solih, kecuali istrinya yang juga terlibat maksiat. Jadi dua tujuan malaikat. Maka permioslah mereka. Kami permisi Ibrahim. Terus kata Ibrahim teh, mah itu di situ ada sedikit oleh-oleh, bawa. Nggak usah, kami tidak butuh oleh-oleh. Maunya dikasih oleh-oleh malaikatnya. Karena malaikat mata butuh oleh-oleh atuh. Kalau ustadz yang datang boleh kasih oleh-oleh. Malaikat dikasih oleh-oleh, ya kumaha sih. Kami permisi. Kami akan menuju ke Sodom, negeri Sodom namanya, Yordania. Langsung eueuh we ngaleungit. Ngaranna malaikat atunya dari cahaya. Asalnya berbentuk seperti manusia, tapi begitu pergi ya dengan bentuk aslinya lagi dari cahaya. Langsung sampailah di sana, hancurkanlah itu negerinya kaum Nabi Lut. Kemudian dibalikan negerinya, lalu sebelumnya diperingatkan dulu, sebelum subuh Nabi Lut dengan kaumnya yang beriman segera pergi, kata malaikat. Ayo pergi kamu sebelum subuh. Jam 3 lah sebelum subuh. Sebelum Abah Soleh ada di sini masjid. Kan suka tahrim tuh Abah Soleh tuh. Sebelumnya kamu sudah pergi. Baik. Pergilah Nabi Lut dengan kaumnya yang soleh. Sisanya orang-orang yang durhaka dihancurkan oleh Allah. Dibalikan ke malaikat negeri. Orang-orangnya tertimbun batu-batuan, bahkan sampai akhirnya membatu mereka. Sampai membatu. Jadi patung. Itu akibat perbuatan mereka yang. Dan sekarang ada lagi muncul namanya LGBT. Itu berasal dari kaum Nabi Lut. Ya. Alhamdulillah sudah 5:30, tugas saya 1 jam. Ya. Jadi ngaji itu minimal 1 jam ya Bu, ya, jangan kurang. Ya. Kalau berasa 1 jam pahalanya kurang sempurna. Ya. Jadi kurban tahun ini baru sampai 9 ekor sapi dan 12 kambing. Ya. Bagi ibu yang belum sempat kurban tahun ini, silakan berniat untuk kurban tahun depan. Enggak, silakan. Ini kan boleh ya berkurban atas nama yang sedang meninggal, tapi itu kedua terus berkurban itu seperti satu kambing yang atas nama saya sepertinya, tapi didawamin satu keluarga bisa enggak? Ya, yang pertama kurban untuk orang yang sudah meninggal. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak. Silakan saja ikut yang mana boleh. Ya, saya juga waktu itu kurban atas nama ayah saya almarhum. Ya, waktu tahun kemarin. Jadi artinya harta yang diberikan oleh ayah saya ketika saya masih kecil membiayai saya kan banyak tuh. Nah sekarang saya belikan kambing begitu. Jadi kan berbuat baik kepada orang tua ya, berbalas budi gitu ya. Itu niatnya begitu. Jadi kita membelikan uang yang punya orang tua yang sudah diberikan untuk membiayai kita, diberikan untuk kurban beliau. Karena kan jadi saya kurban, tapi atas nama bapak. Iya. Iya. Jadi ada yang membolehkan, ada yang membolehkan ulama. Saya juga tahun kemarin untuk ayah saya. Iya. Jadi yang kedua atas namanya ya. Jadi 1 ekor kambing itu 1 keluarga. Iya. Sama dengan sapi ya, 7 keluarga. Kalau sapi berarti 7 keluarga. Gitu. Jadi kangjeng Nabi pun pernah menyembelih ini untuk Muhammad, ini dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad, 1 ekor kambing itu. Jadi untuk beliau, keluarga dan umatnya. Bayangkan 1 ekor kambing. Jadi 1 ekor orang boleh 1 keluarga, boleh 1 kelompok. Boleh juga untuk 1 orang, gitu ya, boleh.
Iya. Iya, maksudnya sebutkan saja keluarga ibu anu gitu. Iya. Iya. Jadi korban sakon domba ini nomor 9 atas nama keluarga ibu ini gitu. Iya, gitu ya. Iya. Jadi sapi untuk 7 keluarga. Sapi nomor 9 untuk 7 keluarga. 1 keluarga Bapak Ade, 2 keluarga Imanu, keluarga gitu. Cukup 1 untuk 1 keluarga. Iya. Kalau misalnya 1 sapi untuk 1 keluarga ya boleh. Keluarga saya 7 nih, anak 5, istri 1, saya 1 jadi 7. Beli 1 ekor sapi ya boleh, lebih bagus lagi gitu ya. Kalau yang buat namaku, nama bapak saya. Iya, langsung. Boleh disebutkan namanya boleh. Korban atas nama Bapak Anu almarhum. Iya, boleh bin Anu gitu ya. Yang belum akikah boleh enggak? Oh, yang belum akikah, korban dulu apa akikah dulu gitu ya. Akikah itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban orang tua. Ya. Jadi kalau ketika kita masih kecil dulu orang tua belum mampu akikah, ya udah jangan dipaksakan, biarin aja. Ya. Kalau sekarang waktunya kurban ya kurban saja. Kalau satu saat nanti misalnya hari biasa ya, punya rezeki mau akikah buat sendiri ya silakan. Gitu. Iya, kurban aja. Kurban aja. Jadi akikah itu kan perintahnya kepada orang tua. Hari ke-7 atau hari ke-14. Ya. Kalau tidak mampu ya hari keberapa aja mampunya gitu ya. Sampai dewasa belum mampu juga, akhirnya oleh sendiri boleh gitu ya. Diakikahkan oleh sendiri boleh gitu ya. Gitu. Jadi akikah itu harusnya orang tua yang menyediakannya. Makanya sebelum lahir itu biasanya sudah siap-siap dulu untuk akikahnya gitu ya. Kalau belum mampu ya sudah apa, nanti aja oleh sendiri boleh gitu ya. Demikian Ibu, mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.